Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yohan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran kas. Presentasi hari ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi materi, yang kedua sesi tanya jawab, yang ketiga sesi penutup. Baik, sebelum presentasi dimulai, kelompok kami beranggotakan, next slide. Beranggotakan saya sendiri, Dila Purwati, yang kedua Fitri Hastuti, yang ketiga Noval Hilmi, yang keempat Nidaul. Selanjutnya sesi materi yang akan disampaikan oleh Noval Hilmi. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas disebut juga dengan anggaran perubahan kas dan ada juga menyebut anggaran sumber dan pengeluaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan menunjukkan arus kas masuk dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut. Arus kas dibelanjakan digunakan sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Next. Tujuan penyusunan anggaran kas, menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan, mengetahui kelebihan surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. 3. Menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang selanjutnya mengetahui kas dengan aset lancar, aset tak lancar, uang modal, pendapatan, dan beban. Mengetahui utang dibayar kembali. Selanjutnya menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Selanjutnya memperkirakan sumber kas masa akan datang dari suatu arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Next. Kegunaan anggaran kas. Menggunakan sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi kas defisit. Yang ketiga, menggunakan sebagai dasar kebijakan-kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, menggunakan dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakan dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Next. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Next. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Ada dua pendekatan dalam penyusun anggaran kas. 1. Pendekatan kas masuk dan keluar, metode langsung. Pendekatan metode langsung karena metode ini langsung secara rinci mengidentifikasi dari transaksi sumber kas atau arus kas masuk dan belanja kas atau arus kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan
semua kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini juga disebut dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek, karena biasanya anggaran dengan metode ini dibuat paling lama periodenya setahun. Next, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pendekatan akunting keuangan atau metode laba rugi atau metode tidak langsung. Karena cara penyusunan anggaran berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening buku kas seperti beban atau biaya di muka, depresiasi atau penyusutan penghapusan amortisasi. Metode ini disebut juga metode jangka panjang karena metode ini tidak membutuhkan data yang rinciannya lebih sedikit, rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama anggaran kas bentuk tunggal. Disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Next. Pendekatan kas masuk dan keluar. Langkah pertama, penyusunan anggaran kas dengan menggunakan pendekatan kas masuk dan keluar dimulai dari penyusunan anggaran kas masuk. Pada gambar berikut, kas masuk ada kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Kegiatan operasi seperti jual surat berharga, bunga, dividen, jual barang atau jasa, terima tagihan, pembelian rutin, dan pihak lainnya. Kegiatan pendanaan seperti terima utang, jual saham, kreditor, dan pemodal. Kegiatan investasi seperti jual harta tak lancar, terima kembali pinjaman diberikan, pembeli insidental, dan debitor. Kas keluar juga terdapat kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Kegiatan operasi beli surat berharga, gaji, bunga, pajak, beli barang atau jasa, pemasok rutin, dan pihak lainnya. Kegiatan pendanaan, bayar pokok utang, beli saham, bayar dividen, kreditor, dan pemodal. Kegiatan investasi, pinjaman diberikan, beli aset tak lancar, penjual insidental, dan debitor. Next. Langkah kedua, menyusun anggaran kas keluar. Langkah ketiga, mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Dan langkah keempat, menghitung saldo kas akhir. Next. Yang kedua yaitu pendekatan akunting keuangan. Pada gambar tersebut, dasar akrualnya ada anggaran neraca dan anggaran laba rugi. Anggaran neraca terdiri dari aset, utang, modal. Dasar kasnya, aset, perubahan aset lancar di luar kas, utang, perubahan utang jangka pendek. Dasar akrual anggaran laba rugi terdiri dari dapatan dan beban. Dapatan dan beban itu terus laba bersih dasar kasnya dapatan disesuaikan menjadi kas masuk dan beban disesuaikan menjadi kas keluar. Next. Transaksi yang tidak memengaruhi kas dalam pendekatan akunting keuangan antara lain beban penyusutan atau depresiasi, penghapusan, amortisasi, dan depresi. Dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham. Aset dinilai kembali. Next.
Ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Sebagai ilustrasi dalam contoh penyusunan anggaran kas berikut ini disajikan ringkasan transaksi dari PT Pumasari selama tahun 2017 yang dianggarkan kegiatan operasi. Terima tagihan dari pelanggan 27.000, terima dari bunga piutang 1.000, terima dividen dari investasi saham 900, bayar utang kepada pemasok 13.000, bayar gaji dan upah 5.600, bayar bunga utang 1.600, bayar pajak 1.500. Next. Kegiatan investasi. Bayar beli aset tetap 30.600, bayar pinjaman yang diberikan untuk perusahaan lain 1.100, terima dari hasil jual aset tetap 6.200. Kegiatan pendanaan, terima dari hasil jual saham biasa 15.000, terima dari hasil jual obligasi atau utang jangka panjang 9.500, bayar dividen 1.700, bayar utang jangka panjang 9.000. Next. Adapun data dari anggaran laba rugi tahun 2017 berupa dapatan dan beban sebagai berikut. Dapatan terdiri dari dapatan jualan sebesar 28.500, dapatan bunga 1.100, dapatan dividen 900, laba jual aset tetap 700, sehingga menghasilkan 31.200. Beban gaji 5.400, beban penyusutan 1.800, beban usaha lainnya 1.700, beban pajak 1.500, beban bunga 1.600, sehingga jumlah beban 27.100. Laba bersihnya menghasilkan 4.100. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Dila. Baik. Terima kasih. Nasari, anggaran neraca komparatif tanggal 31 Desember 2000. Kas di tahun 2017 8.200. Mengalami penurunan sebesar 4.500. Utang usaha pada tahun 2016 8.000, sedangkan tahun 2017 9.500, mengalami kenaikan sebesar 1.500. Piutang bunga pada tahun 2016 sebesar 150, sedangkan pada tahun 2017 250, mengalami kenaikan sebesar 100. Sediaan tahun 2016 sebesar 12.600, sedangkan pada tahun 2017 12.500, mengalami penurunan sebesar 100. Beban bayar di muka sebesar 600, pada tahun 2016 sebesar 600, sedangkan pada tahun 2017 650, mengalami kenaikan sebesar 50. Rp4.050, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 31.100, mengalami penurunan sebesar 2.950. Aset tidak lancar pada tahun 2016 sebesar 21.900, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 46.300, mengalami kenaikan sebesar 24.400. Aset pada tahun 2016 sebesar 55.400, mengalami kenaikan sebesar 21.450. Utang usaha pada tahun 2016 sebesar 5.700, sedangkan pada tahun 2017
9.500, mengalami kenaikan sebesar 3.800. Utang gaji dan upah pada tahun 2016 700, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 700, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 500, mengalami penurunan sebesar 200. Beban terutang pada tahun 2016 sebesar 150, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 100, mengalami penurunan sebesar. Utang jangka pendek pada tahun 2016 6.550, sedangkan pada tahun 2017 10.100, mengalami kenaikan sebesar 3.350. Utang jangka panjang pada tahun 2016 7.700, sedangkan pada 2017 8.800, mengalami kenaikan sebesar 500. Utang pada tahun 2016 sebesar 14.250, sedangkan pada tahun 2017 18.300, mengalami kenaikan 4.050. Saham biasa pada tahun 2016 41.700, sedangkan pada tahun 2017 56.700, mengalami kenaikan sebesar 15.000. Laba ditahan pada tahun 2016 sebesar 1.000, sedangkan pada tanggal sedangkan pada tahun 2017 12.400, mengalami kenaikan 2.400. Modal sendiri pada tahun 2016 sebesar 42.700, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 69.100, mengalami kenaikan sebesar 17.400. Utang dan modal pada tahun 2016 sebesar 56.950, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 87.400, mengalami kenaikan sebesar 2.450. Next. Berdasarkan data ringkasan transaksi PT Purnasari pada tahun 2017 dapat disusun anggaran kas pendekatan kas masuk dan kas keluar dengan metode langsung dalam bentuk tunggal seperti tabel 12 strip 3 dan anggaran kas campuran seperti tabel 12 strip 4. Anggaran kas pada tabel 12 strip 3 dapat dibuat ringkas sebagai berikut. Kas masuk sebesar 59.600, kas keluar sebesar 64.100, kekurangan kas sebesar 4.000. Kas awal adalah 12.700, kas akhir 8.200. Next. Tabel 12 strip 3 laporan arus kas bentuk tunggal pendekatan kas masuk dan kas keluar dengan metode langsung. PT Purnasari anggaran kas tahun berakhir 31 hari kegiatan operasi sebesar terdiri dari terima tagihan pelanggan sebesar 27.000, terima dari bunga piutang sebesar 1.000, terima dividen dari investasi saham sebesar 900, totalnya 28.900. Kas masuk dari kegiatan investasi terdiri dari terima dari hasil harta tetap sebesar 6.200. Kas masuk dari kegiatan pendanaan, terima dari hasil jualan saham sebesar 5.000, terima dari utang jangka panjang sebesar 9.500 dengan total 24.500. Jumlah kas masuk sebesar 59.600. Yang kedua, kas keluar. Kas keluar untuk kegiatan operasi terdiri dari bayar utang usaha kepada pemasok sebesar 13.000, bayar gaji dan upah sebesar 5.600, bayar bunga uang sebesar 1.600, bayar pajak sebesar 1.500. Totalnya 21.700. Kas keluar untuk kegiatan investasi terdiri dari bayar beli harta tetap sebesar 30.600, bayar pinjaman yang pinjaman diberikan sebesar 1.100, totalnya 31.600.
700. Kas keluar untuk kegiatan pendanaan terdiri dari bayar dividen sebesar 1.700, bayar utang jangka panjang sebesar 9.000. Jumlah kas keluar sebesar 10.700. Defisit dan atau kekurangan kas pada saat kas nomor 1 sampai 2 dikurangi 2 sebesar 64.100. Kas awal 1 Januari 2017 sebesar 4.500. Kas awal 1 Januari 2017 sebesar 12.700. Kas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 8.200. Next. Keterangan anggaran kas pada tabel 12-4 dapat diringkas sebagai berikut. Kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar 7.200. Kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar minus 25.500. Kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 13.800. Kekurangan kas sebesar minus 4.500. Kas awal sebesar 12.700, kas akhir 8.800. Next. Terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000 seperti pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Dapatan jualan atau dari anggaran laba rugi sebesar 28.500. Piutang usaha awal 1 Januari 2017 terdapat pada tabel 12-2 sebesar 8.000. Dijumlahkan menjadi 36.500. Piutang usaha akhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 9.500. 36.500 dikurangi 9.500 hasilnya 27.000. Itu termasuk terima tagihan dari pelanggan. Next. Pelanggan sebesar 27.000 secara ringkas dihitung sebagai berikut. Dapatan jualan sebesar 28.500. Piutang usaha naik sebesar 1.500. Terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000. Bayar bunga utang sebesar 1.600 seperti pada tabel 12-3 dan 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Beban bunga
atau anggaran laba rugi sebesar 1.600 dikurangi utang bank naik 0, beban bayar bunga sebesar 1.600. Next. Bayar utang usaha kepada pemasok sebesar 13.000 seperti pada tabel 12-3 dan 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk terjual sebesar 15.100. Sediaan awal 1 Januari 2017 sebesar 112.600 dikurangi menjadi 1.500. Sediaan akhir 31 Desember 2017 sebesar 112.500 dikurangi utang usaha awal 1 Januari 2017 sebesar 5.700. Hasilnya 20.700. Utang usaha akhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 9.500 dikurangi menjadi 11.200. Beban bayar di muka secara kredit di kredit sebesar 650. Beban terutang awal pada kredit 150. Beban usaha lainnya pada debit sebesar 1.700. Beban bayar di muka awal sebesar 600. Beban terutang akhir sebesar 100 diperoleh 700 dikurangi menjadi 1.000. Beban usaha lainnya yang dibayar sebesar 1.800. Beban utang usaha kepada pemasok sebesar 13.000. Next. Bayar utang usaha kepada pemasok sebesar 13.000 secara ringkas dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk terjual sebesar 15.100. Sediaan turun sebesar 100 jumlahnya 15.000. Utang usaha naik sebesar 3.800 dikurangi hasilnya 15.000 dikurangi 3.800 sebesar 11.200. Beban usaha lainnya sebesar 1.700. Beban bayar di muka naik sebesar 50.000. Beban terutang turun sebesar 50.000 dijumlahkan hasilnya 1.800 yang menjadi beban usaha lain yang dibayar. Beban utang usaha kepada pemasok diperoleh dari 11.200 ditambah 1.800. Jumlahnya 13.000. Next. Bayar pajak sebesar 1.500 seperti tabel 12-3 dan sebesar 1.500. Utang pajak turun 0. Beban bayar pajak tetap 1.500. Bayar beli aset tetap sebesar 30.600 pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Aset tetap bersih akhir sebesar 46.300, beban penyusutan sebesar 1.800, nilai buku aset tetap yang dijual sebesar 5.500, bayar pinjaman yang diberikan atau piutang jangka panjang sebesar minus 1.100, aset tetap bersih awal sebesar minus 21.900, bayar beli aset tetap sebesar 30.600. Next. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nida Ul. Saya persilahkan. Nilai buku aset tetap dapat dihitung sebagai berikut. Terima hasil jual aset sebesar 6.200, laba jual aset tetap sebesar 7.700, nilai buku aset tetap yang terjual sebesar 5.500.
Terima piutang sebesar 1.000 seperti tampak tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Dapatan bunga sebesar 1.100, piutang bunga naik sebesar 100, terima bunga dari piutang sebesar 1.000. Terima dividen dari investasi saham sebesar 900 seperti tampak pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Dapatan dividen sebesar 900, piutang dividen 0, terima dividen dari investasi saham sebesar 900. Bayar gaji dan upah sebesar 5.600 seperti tampak pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Beban gaji dan upah sebesar 5.400, utang gaji dan upah 700, maka didapat 6.100. Utang gaji dan upah akhir sebesar 500, bayar gaji dan upah sebesar 5.600. Bayar gaji dan upah sebesar 5.600 dapat dihitung sebagai berikut. Beban gaji dan upah sebesar 5.400, utang gaji dan upah turun sebesar 200, bayar gaji dan upah sebesar 5.600. Bayar utang jangka panjang sebesar 9.000 seperti tampak pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Utang jangka panjang awal sebesar 7.700, tambahan utang jangka panjang sebesar 9.500, maka didapat 17.200. Utang jangka panjang akhir sebesar 8.200, bayar utang jangka panjang didapat 9.000. Bayar dividen sebesar 1.700 seperti tampak pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Laba ditahan awal sebesar 1.000, laba bersih sebesar 4.100, maka didapat 5.100. Laba ditahan akhir sebesar 12.400, terima hasil dari jual saham biasa didapat 1.700. Terima hasil dari jualan saham sebesar 15.000 seperti tampak pada tabel 12-3 dan tabel 12-4 dapat dihitung sebagai berikut. Modal saham biasa akhir sebesar 56.700, modal saham biasa awal sebesar 41.700, maka didapat terima hasil jualan saham biasa sebesar 15.000. Pendekatan akunting keuangan. Berdasarkan data laba rugi tahun 2017 dari PT Purnasari dan data anggaran neraca komparatif tahun 2016 dan 2017, serta data lainnya dapat disusun anggaran kas tahun 2017 dengan pendekatan akunting perusahaan metode tidak langsung. Pada tabel 12-3 anggaran bentuk pada tabel 12-5 anggaran kas bentuk tunggal pendekatan akunting keuangan metode tidak langsung. 1. Kas masuk. Kas masuk dari kegiatan operasi yaitu laba bersih sebesar 4.100, penyusutan sebesar 1.800, sediaan turun sebesar 1.000, utang usaha naik sebesar 3.800, maka jumlah kas masuk dari kegiatan operasi sebesar 9.800. Kas masuk dari kegiatan investasi. Terima dari hasil jual harta tetap sebesar 6.200. Kas masuk dari kegiatan pendanaan. Terima dari jual saham biasa sebesar 15.000. Terima dari utang jangka panjang sebesar 9.500. Maka didapat kas masuk dari kegiatan pendanaan sebesar 24.500. Jumlah kas masuk sebesar 40.500. Yang kedua, kas keluar. Kas keluar untuk kegiatan operasi. Laba menjual harta tetap sebesar 700,
piutang usaha naik sebesar 1.500, piutang bunga naik sebesar 100, beban piutang di muka naik sebesar 50, beban terutang turun sebesar 50, gaji dan upah terutang turun sebesar 200. Maka jumlah kas keluar untuk kegiatan operasi sebesar 2.600. Kas keluar untuk kegiatan investasi. Bayar beli harta tetap sebesar 30.600, bayar pinjaman yang diberikan sebesar 1.100. Maka jumlah kas keluar untuk kegiatan investasi sebesar 31.700. Kas keluar untuk kegiatan pendanaan. Bayar dividen sebesar 1.700, bayar utang jangka panjang sebesar 9.000. Maka jumlah kas keluar untuk kegiatan pendanaan sebesar 10.700. Jumlah kas keluar didapat 45.000. Defisit atau kekurangan kas didapat minus 4.500. Kas awal pada 1 Januari 2017 sebesar 12.700. Kas akhir pada 31 Desember 2017 sebesar 8.200. Anggaran kas bentuk campuran pada tabel 12-6. Anggaran kas bentuk campuran pendekatan akunting keuangan metode tidak langsung. Yang pertama, kegiatan operasi. Kas masuk dari kegiatan operasi laba bersih sebesar 4.100, penyusutan sebesar 1.800, sediaan turun sebesar 100, utang usaha naik sebesar 3.800. Maka jumlah kas masuk dari kegiatan operasi sebesar 9.800. Kas keluar untuk kegiatan operasi. Laba menjual harta tetap sebesar 700, piutang usaha naik sebesar 1.500, piutang bunga naik sebesar 100, beban bayar di muka naik sebesar 50, beban terutang turun sebesar 50, gaji dan upah terutang turun sebesar 200. Maka jumlah kas keluar untuk kegiatan operasi sebesar 2.600. Kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar 7.200. Kegiatan investasi. Kas masuk dari kegiatan investasi. Terima dari hasil jual harta tetap sebesar 6.200. Kas keluar untuk kegiatan investasi. Bayar beli harta tetap sebesar 30.600. Bayar pinjaman diberikan sebesar 1.100. Maka didapat kas keluar untuk kegiatan investasi sebesar 31.700. Kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar minus 25.500. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kas masuk dari kegiatan pendanaan, terima dari hasil jual saham biasa sebesar 15.000, terima dari utang jangka panjang sebesar 9.500, maka jumlah kas masuk dari kegiatan pendanaan sebesar 24.500. Kas keluar untuk kegiatan pendanaan, bayar dividen sebesar 1.700, bayar utang jangka panjang sebesar 9.000, maka didapat kas keluar untuk kegiatan pendanaan sebesar 10.700. Kas masuk bersih dan dari kegiatan pendanaan sebesar 13.800. Defisit atau kekurangan kas sebesar minus 4.500. Kas awal 1 Januari 2017 12.700. Kas akhir 31 Desember 2017 sebesar 8.200. Anggaran kas pada tabel 12-5 dapat dibuat ringkasannya sebagai berikut. Kas masuk sebesar 40.500, kas keluar sebesar 45.000. Kekurangan kas minus 4.500. Kas awal sebesar 12.700, kas akhir sebesar 8.200. Anggaran kas pada tabel 12-5 dapat dibuat ringkasannya sebagai berikut. Kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar 7.200, kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar minus 25.500, kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 13.800, kekurangan kas sebesar minus 4.500,
Kas awal sebesar 12.700, kas akhir sebesar 8.200. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok yang sudah bertugas ya. Ini yang share screen siapa, Mbak Nidaul ya? Oke, jangan Iya, jangan di N ini ya Mbak, N PPT-nya. Jadi tolong ditunjukkan gambar 12.1 Mbak. Tadi slide keberapa tadi? Atas. Nah, oke. 12.1. Tabel gambar 12.1. Ada enggak? Coba atas. Ini 12 strap 1 Terus sebentar, Pak. atas. Kenapa? Yang keras, Mbak? Kemarin katanya Pak Yohan yang 12 strap 1 nggak pakai diikut kan? Oh gitu ya? Nggih. Oh. Tapi saya Oke, ada, ya Pak. udah enggak apa-apa. Sebentar. Enggak apa-apa. Oh, ada. Iya, sebentar, Pak. Ini hanya tambahan sebenarnya, bukan yang utama. Yang utama tetap yang saya berikan di di chat Telegram kemarin. Ini tambahan sedikit aja. Ditunjukkan aja biar teman-temannya yang tidak punya buku bisa tetap mengikuti. Mbak, nanti daripada terlalu lama, nanti kan waktu untuk diskusi aja. Ada atau enggak? Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Halo, Mbak. Siapa tadi? Oh, Ini, Mbak. Pak. Oh, ada ya? Iya. Langsung tunjukkan yang ini aja, Mbak. Pakai ini aja PPT-nya enggak apa-apa. Kan ini yang versi yang sebelum direvisi kan ya? Oh, kok tabel, Mbak? Gambar, Mbak. Gambar 12.1. Bukan tabel. Halaman 314. Ada enggak? Itu slide mana tadi? Coba itu. Nah, inilah maksud saya, Mbak. Ini kan enggak apa ini kan tempelan enggak apa-apa. Nggak bisa dilihat ya, langsung ke gambarnya ini. Oh, sudah ini aja. Oke. Baik. Jadi tadi kan saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya anggaran kas itu bedanya apa ya sama laporan kas? Laporan arus kas maksud saya di mata kuliah. Kalau kalian sekarang kelas 2 ya kalian berarti semester berapa? Semester 3 ya sekarang berarti kan AKM 1 ya. Nah, saya dulu pernah ngajar AKM 1 dan memang ada salah satu
bab itu tentang anggaran kas khusus gitu ya. Nah, makanya kalian pasti sudah menempuh itu di AKM 1. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini kan kalau di halaman 314 kan tulisannya pendekatan kas masuk dan kas keluar. Nah, ini kan kayak sebuah mind mapping gitu ya, sebuah konsep itu. Coba, anggaran kas ini terdiri dari 3 macam kegiatan. Nah, sama enggak dengan yang laporan arus kas? Sama. Operasi, pendanaan, investasi. Yang kas masuk dan kas keluarnya ya apa maksud saya ya sama lah ya. Maksudnya kan anggaran laporan arus kas kan juga gitu, ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, kegiatannya 3 sama, operasi, pendanaan, investasi. Nah, terus kemudian coba contoh-contohnya itu kegiatan operasi ada jual beli surat berharga yaitu bunga, dividen. Kemudian di kegiatan pendanaan ada menerima hutang ya. Kemudian menjual saham dan lain sebagainya, itu contoh-contoh yang diberikan oleh buku ini. Nah, kemudian kas keluarnya apa? Kegiatan operasi yang membeli surat berharga. Nah, kemudian beban gaji, bunga, dan seterusnya. Kemudian kegiatan pendanaan, kas keluarnya apa? Bayar pokok utang, membeli saham, dan seterusnya. Kalau atasnya tadi kas masuk itu menjual saham, ya kalau sekarang kas keluarnya membeli saham. Kemudian kegiatan investasinya apa? Nah, pinjaman yang diberikan. Membeli aset tak lancar. Investasi itu kan hubungannya dengan jangka panjang. Nah, maksud saya di sini kenapa saya bandingkan dengan laporan arus kas, karena pada dasarnya sama. Secara konsep ini loh ya, gambar 12.1. Nah, sekarang kita lihat bukti selanjutnya. Coba mana ya? Ini aja langsung aja ke coba tabel 12.2 ya, Mbak ya. Pakai PPT ini aja, nggak apa-apa, Mbak. Nah, tabel 12.2 kalau di buku halaman 319. Bawah. Nah, ini neraca komparatif ya. Neraca komparatif tahun 2016 dan 2017. Nah, di situ di sebelah kanan ada naik turunnya. Coba kalian ingat-ingat ya, yang ngajar AKM 1 siapa sekarang? Bu Atik, Bu Elmi, atau siapa? Bu Atik, Pak. Bu Atik. Nah, sudah dapat kan ya bab tentang khusus ya tentang laporan arus kas ada ya? Sudah ditempuh ya? Sudah diberikan ya? Sudah, Pak. Coba kalian ingat-ingat contoh-contoh soal atau mungkin tugas dari Bu Atik. Ketika kalian diminta untuk membuat laporan arus kas, ini yang diberikan untuk membuat laporan arus kas dan ini untuk membuat anggaran kas sama juga. Nah, tadi konsepnya secara konsep sama. Kemudian secara soal untuk membuat anggaran kas dan soal untuk membuat laporan arus kas juga sama. Nah, ini mumpung ini ya di tabel 12.2 ini coba kalian lihat itu ada sedikit nah itu coba laba ditahan ya, laba ditahan yang 2016 itu kan laba ditahannya 1.000 ya. Nah, laba ditahannya 1.000, kemudian saham biasanya 41.700 sehingga modal sendirinya
Nah, kemudian sebentar ya, sebentar. Ya, ini coba kalian ya, yang punya bukunya, tapi ini tetap ditampilkan gini aja. Yang punya bukunya, ini seharusnya kalau di dalam akuntansi itu ya, yang namanya neraca itu antara aset, utang dan modal itu kan harus balance. Nah, saya dulu berangkat dari situ. Nah, karena namanya neraca ya, neraca itu kan laporan posisi keuangan ya antara aktiva. Nah, yaitu terdiri kalau di sini yang di dalam contoh ini kan hanya aset ya, kalau di sini itu dia totalnya 2016 55 950, kemudian yang 2017 berapa? 77 400. Nah, kemudian yang bawah, yang utang dan modalnya, saya heran, loh kok tidak sama gitu. Harusnya balance. Kalau di sini berapa? 87 400. Nah, ini kan bedanya jauh ya. Nah, antara lima puluh 950 dengan 55 itu kan bedanya 1000. Dengan 87 400 itu bedanya 10.000. 10. Nah, makanya ini saya enggak tahu apakah ini ada kesalahan hitung atau seperti apa. Ini perlu di otak-atik lagi, tapi ya enggak perlulah ya, maksudnya ini kan sudah ditulis dan dipublikasikan bukunya. Jadi ini hanya untuk saya ingin memberikan wawasan bahwa buku itu ada kekeliruan. Nah, tidak ada buku yang sempurna. Nah, makanya ini kok beda. Nah, dari segi total saja antara aset atau aktiva dengan utang dan modalnya harusnya kan sama. Nah, ini tidak sama. Oke, itu satu ya. Jadi ini saya hapus. Oke. Next, Mbak. Langsung ke nah ini tabel 12.3, Mbak. Siapa tadi, Mbak Nidaul ya. Oke. Nah ini. Jadi kalau di dalam buku ini itu yang membedakan itu adalah apa? Hanya bentuknya saja. Nah, coba lihat yang ini, yang tabel 12.3 ini kan dia bentuk tunggal dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar metode langsung ya. Nah, kemudian yang 12.4, Pak. Selanjutnya setelah ini ini 12.4. 12.4 ini adalah bentuk campuran dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Jadi pendekatannya sama, hanya yang tadi 12.3 bentuk tunggal, yang sekarang bentuk campuran. Nah, coba perhatikan lagi, yang kalian dapatkan dari Bu Ati untuk membuat laporan arus kas yang mana? Yang ini kan ya, yang 12.4 kan ya? Ya, Pak. Betul? Nah, Ya, Pak. betul ya? Oke, karena di laporan arus kas itu memang
untuk kegiatan operasi, kas masuk dan kas keluarnya itu disendirikan dalam satu kegiatan. Kemudian 2, kegiatan investasi, kas masuk dan kas keluarnya apa. Kemudian kegiatan pendanaan, kas masuk dan kas keluarnya apa. Nah, kemudian adanya surplus atau defisit, kemudian ditambah dengan kas awal menghasilkan kas akhir tahun bersangkutan. Nah, jadi 12.4 ini sama persis dengan laporan arus kas yang sudah kalian buat di mata kuliahnya Bu Ati, AKM 1. Nah, coba yang sebelumnya Mbak, yang 12.3 tadi. Nah, kalau yang 12.3 ini memang ini hanya formatnya saja yang berbeda. Kalau ini kas masuk dan kas keluar gitu aja. 3 kegiatan operasi itu dimasukkan, kas masuknya disendirikan. Kas masuk dari operasi berapa, kas masuk dari investasi berapa, kas masuk dari pendanaan berapa. Nah, yang kedua, kas keluar. Kas keluar, jadi kas masuk dan kas keluarnya disendirikan dari 3 operasi itu tadi. Nah, jadi bedanya hanya di situ. Untuk kas akhirnya ya harus sama, karena ini hanya beda format saja. Oke, coba sekarang ke yang 12 berapa ya tadi? 12.5 Mbak sama 12.6. 12.5 dan 12.6. Tabel 12.5 dan 12.6. Nah, ini 12 berapa? Nah, ini 12.5. Kalau yang tadi itu kan pendekatannya kas masuk dan kas keluar. Nah, kalau di sini pendekatannya akunting keuangan. Baik itu dengan bentuk tunggal yang 12.5 dan 12.6 nanti itu yang bentuk campuran. Nah, kita coba lihat. Nah, kalau bentuk tunggal itu ya kas masuk dan kas keluarnya disendirikan sama kayak tadi. Nah, kemudian coba yang bentuk ini, campuran, yang pendekatan akunting keuangan. Nah, ini 12.6 ini ya. Coba 12.6 ini dengan 12.4 tadi, coba yang punya buku ya, silahkan buka bukunya. Tetap yang ditampilkan ini aja Mbak di PPT. Yang tabel 12.4, yang pendekatan kas masuk dan kas keluar dengan pendekatan akunting keuangan ini sama-sama bentuk campuran ya. Bedanya di mana? Coba diperhatikan. Kalau pendekatan pendekatan akunting keuangan, laba bersihnya itu dimasukkan. Kalau yang tadi itu kan tidak. Yang tabel 12.4. Nah, gitu ya. Tapi nanti tetap hasil akhirnya sama, harus sama karena ini hanya berbeda pendekatan saja. Oke, gitu ya. Jadi saya hanya memberikan perbedaan dan persamaan dari keempat contoh yang ada di tabel 12.3, 12.4, 12.5 dan 12.6. Nah, untuk cara menyusunnya, misal ya, kayak apa ini ya? Bentar, yang kalau yang ditampilkan ini tabel 12.6 aja enggak apa-apa. Nah, penyusutan, sediaan turun. Nah, sediaan turun masuk ke dalam kegiatan operasi yang kas masuk. Nah, ketika sediaan turun, berarti kan sediaan itu dijual. Nah, ingat laporan arus kas itu kan konsepnya itu adalah dasar accrual dijadikan dasar kas. Sehingga ketika sediaan turun, berarti kan sediaannya ada barang yang terjual. Ketika barang terjual, berarti apa? Kasnya masuk. Sehingga masuk ke dalam kegiatan operasi. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian satu contoh lagi, ini tidak saya bahas semua loh ya, karena saya yakin Bu Ati sudah memberikan penjelasan
terkait dengan laporan arus kas, jadi saya tidak perlu ngulangi. Satu contoh lagi, coba yang kegiatan operasi itu ya, lihat yang utang usaha naik. Loh kok bisa utang usaha naik ini masuk ke dalam kegiatan operasi? Ingat tadi dasar akrual dijadikan dasar kas. Ketika utang usaha naik berarti apa? Pinjamannya kan naik, berarti dia dapat apa? Dapat uang kas. Karena dari pinjaman itu. Nah, sehingga ketika utang usaha naik, itu kan masuk ke dalam kas mas, dikategorikan sebagai kas masuk dari kegiatan operasi. Itu ya. Nah, contoh lagi yang kas keluar ya. Ini saya ambil contoh satu lagi. Saya hapus dulu. Yang ini piutang usaha naik. Nah, yang ini ya, saya lingkari piutang usaha naik. Kok bisa dikategorikan sebagai kas keluar? Nah, ketika piutang usaha naik, berarti kan dia barangnya keluar, kasnya keluar, barang dagang ya, barang dagang keluar, tetapi kan apa? Uangnya kan tidak masuk karena itu kan ada orang yang berhutang kepada ini apa? PT Purnasari. Nah, ketika barang keluar, barang terjual, nah, berarti kan itu kasnya juga ikut keluar kan? Nah, tetapi tidak ada uang kas yang masuk. Sehingga piutang usaha naik itu dikategorikan sebagai kas yang keluar. Nah, ingat ya konsepnya tadi adalah dasar akrual dijadikan dasar kas. Nah, jadi sama itu seperti yang bawah investasi dan pendanaan tidak perlu saya ulangi, pasti buatnya sudah. Jadi itu ya yang perlu saya tambahkan, hanya perbedaannya itu sangat kecil sekali, hanya perbedaan di format. Jadi sebenarnya anggaran kas ini dengan laporan arus kas ya, apalagi yang tadi yang tabel 12 berapa tadi? 4 tadi ya sama-sama gitu. Makanya nanti kalau membuat anggaran kas, misal ya, nanti di UAS saya keluarkan ya sama dengan kalian menyusun laporan arus kas. Sama. Nah, oke, itu ya, itu sedikit dari saya. Silahkan untuk yang lainnya kalau mau didiskusikan, ini tadi belum ada ini ya, apa namanya, nanti langsung nulis saja di grup Telegram. Untuk yang tetap harus angka-angka itu, silahkan ditanyakan dari apa namanya, anggaran kas ini, silahkan ditanyakan. Baik, itu saja dari saya, silahkan diakhiri ya dari tim yang presentasi dan di end meeting aja, silahkan. Baik Pak, terima kasih.